Halo, perkenalkan saya Skolastika Vipi Indra Arun dengan NIM G0023-182. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama terminologi anatomi, lalu dilanjutkan embriologi manusia, sistem saraf, sistem vena, dan diakhiri oleh sistem limfa. Just keep on watching. Oke, yang pertama kita mulai dari terminologi anatomi. Jadi yang ada anatomical plan itu membagi jadi kayak bidang gitu. Yang pertama ada medial plan. Medial plan ini membagi tubuh benar-benar di tengah simetris, yang membagi jadi dekstra atau kanan dari pasiennya, dari orangnya itu, terus sama kiri atau sinistra. Selanjutnya ada sagittal plan. Sagittal plan ini sejajar sama medial plan, cuman arah bebas gitu loh dimana. Terus setelah itu ada median plan of hand. Namanya mirip-mirip sama yang median plan tadi. Jadi dia membagi tangan benar-benar di tengah simetris. Terus juga ada median plan of foot yang membagi kaki sejajar juga sama median tadi, tapi di tengah, benar-benar di tengah. Terus ada frontal coronal plan. Itu membagi menjadi yang depan, bagian depan sama bagian belakang. Terus yang dari gambar C itu kita bisa lihat ada transverse plane. Jadi membagi dari ke atas sama bawah. Terus ada juga frontal plane of feet. Sama juga kayak tadi yang di B yang frontal ini, cuman dia di kaki aja. Selanjutnya ini ada contoh yang dibagi dari transverse. Selanjutnya ada section terminologi. Gampangnya ini itu bagian potongan tubuh. Jadi yang pertama ada section longitudinalis. Jadi dia memotong tubuh sejajar sama yang ini nih. Ada coronal, sagittal atau median plane. Terus lanjut ada section transversal. Dia ya sama kayak transversal tadi, dia memotongnya kayak aksis yang transversal tadi. Selanjutnya ada section oblique. Nah ini miring jadi kayak ini nih, miring gini. Contohnya nih miring gini. Oke. Terus dari gambar di samping itu ada fraktur. Fraktur itu jadi salah satu contoh pengaplikasian section terminologi. Next ada terminology of direction, jadi arah-arahnya. Yang pertama ini ada proximal sama distal dulu. Proximal itu ujung, pangkal, dan distalnya itu adalah ujung. Terus habis itu di sini ada lateral sama medial. Medial itu yang ke arah median tadi ya. Terus habis itu lateral menjauhi median. Terus ada superior sama inferior. Superior itu yang lebih superior, inferior itu yang lebih inferior. Ini juga ada superior, inferior, terus ada anterior sama posterior. Gambarnya itu anterior sama posterior. Oke. Terus ada anterior itu nanti namanya ventral sama posterior itu dorsal. Oke, selanjutnya di sini ada yang di bagian kepala. Tadi kan di bagian yang badan-badan, terus ini ada kepala. Ada medialnya itu tengahnya ini. Terus habis itu ke arah sini itu ke arah lateral. Terus habis itu ini ada depannya, bukan depan ya, kesininya itu anterior, yang kesininya posterior. Terus ini ada ke arah rostal sama ke arah caudal. Jadi anterior tadi kan kalau ini ke arah anterior, terus yang ini posterior gitu. Nih ada note untuk not every part of human body use same exact terminology. Jadi cara paling gampang buat hafalin terminologi itu ya kita pakai sendiri, kita kayak nanti lama-lama bisa gitu. Terus ada topografi terminologi. Ini ada supra, terus habis itu infrasub. Terus habis itu ini ada apikal, ada basal. Basal itu yang base-nya. Apikal semakin ke luar. Terus ada perifer, sentral, perifer.
Terus ada superficial. Mungkin superficial itu kayak yang paling luarnya gitu loh, superficial. Terus ada profunda, deep, yang lebih nanti ke dalamnya lagi. Terus habis itu ini ada contoh-contohnya di sacrum, terus ada di jantung, dan ada di paru-paru. Ini ada apexnya, ini berarti basal, ini apex, dan selanjutnya. Next ada ini nih, ada proximal. Proximal itu di sini, dari kepala sini proximal, terus menuju ke bawah ke distal. Selanjutnya proximal sama distal tuh bukan yang atas bawah gitu sebenarnya, cuman dia itu lebih ke ujung sama ujung ya. Ini nih closer to origin, berarti dia dari awalnya terus gini sampai di akhir. Selanjutnya ada lateralization terminologi. Yang pertama ada unilateral, cuman ada di sebagian aja kayak gini. Terus ada bilateral, dua-duanya tapi satu part gitu, satu ini leg misalnya ini. Terus habis itu ada ipsilateral, gini, ini sama ini. Terus habis itu ada yang dia masih satu gini ya, masih satu part. Terus habis itu yang kontralateral, yang udah beda dekstra sama sinistranya. Oke, kalau yang ini itu contoh dari sama kayak ini kan, berarti bilateral. Nah, ini ada nama-nama dan bentuk-bentuk. Ini kita bisa ngafalin ini biar lebih gampang ke depannya di nama-nama ini. Ada kaput, kepala, capitulum, kepala kecil, dan yang lain-lainnya. Ada fossa. Oke. Ini juga masih ada banyak-banyak, ada tentang bagian tubuh, penonjolan, sambungan dan lipatan, ukuran, celah dan potongan, cekungan. Ada spina, itu gitu-gitu. Terus ada juga tentang lapisan, lubang pintu, ruang dan sekat, komponen. Selanjutnya ada embriologi dasar. Embriologi dasar sendiri ada 5 tahap. Yang pertama fertilisasi, dilanjutkan minggu pertama kehamilan, minggu kedua kehamilan, minggu ketiga kehamilan, terus dari minggu ketiga sampai minggu ke-8 kehamilan, sampai dia nanti akhirnya akan membentuk organ. Oke, yang pertama fertilisasi dulu, itu adalah pertemuan antara ovum dengan sperma. Nah, sperma ini yang bisa menembus ovum itu cuman sperma yang terkapasitasi. Kapasitasi sendiri merupakan proses pengondisian selama 7 jam sperma itu di dalam saluran reproduksi wanita. Selanjutnya ada minggu pertama. Oke, minggu pertama itu cirinya yang pertama terbentuk blastomer. Blastomer itu zigot yang membelah selama 3 kali, jadi 2, terus jadi 4 sel, terus jadi yang terakhir ada 8 sel. Nanti blastomer ini akan memadat dan membentuk 16 bagian. 16 bagian itu namanya morula. Ini morula ini nanti akan membuat inner cell mass sama outer cell mass. Nanti inner cell mass akan membentuk embryoblast, sedangkan outer cell mass atau yang bagian luar dia akan membentuk trophoblast. Selanjutnya setelah itu morulanya itu jalan terus ke uterus. Ke uterus dia akan membentuk blastosit. Blastosit ini yang move to uterus di 8 hari. Blastosit akan planted in endometrium. Jadi dia akan tertanam pada dinding rahim. Selanjutnya lanjut ke minggu kedua. Minggu kedua blastositnya udah nempel successfully di endometrium, uterus, terus embryoblastnya tadi ada hipoblast juga akan menjadi hipoblast, dan
epiblast, dan trofoblastnya ini akan menjadi sitotrofoblast dan sinistiotrofoblast. Nah, ini nanti hipoblastnya akan membentuk new cavity namanya exosellum cavity atau primitive yolk sac. Oke, lanjut ke minggu ketiga. Minggu ketiga ini udah terbentuk ya, yang bilaminarnya ini ada amnion, terus ada umbilical vesicle atau yolk sac-nya. Nah, terus habis itu ada gastrulation, ini yang paling khas banget. Jadinya pertama itu ada garis primitif, dia bikin garis primitif, terus sampai ada nodusnya. Nah, oke. Nanti epiblast itu bergerak nih, nanti akan membentuk ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Yang pertama kita bahas ectoderm dulu. Nih. Jadi di sini ada kalau kita kekurangan folic acid atau vitamin B9. Nih nanti organnya nggak bisa ketutup sempurna, atau ada neural tube defect. Ada mesoderm, ini lapisan yang ini. Ini ada mesoderm parasial, akan membentuk kartilago dan tulang. Juga mesoderm itu nantinya akan membentuk dermis, dan miotom akan membentuk muscle atau otot. Terusnya ada endoderm juga. Jadi epiblast yang nggak bergerak tadi, yang nggak ikut-ikut bergerak terus diem aja, dia tetap ada di lapisan epiblast, dia akan menjadi endoderm. Endoderm ini yang nantinya akan membentuk organ-organ seperti ini. Ada lateralization. Ini nih, kalau misalnya wanita hamil itu nggak boleh mengonsumsi antidepresan karena dia menghilangkan hormon serotonin yang dia itu sebenarnya penting banget untuk membuat organ. Next kita akan lanjut ke nervous system atau sistema saraf. Saraf sendiri dia disusun dari sel neuron yang ada dendritnya. Percabangan-percabangannya ini akan mengalirkan saraf. Lalu ada nukleus yang paling penting atau inti selnya. Terus habis itu ada soma atau yang ininya. Terus habis itu ada akson. Akson ini ada ininya nih, ada selubung melinnya. Terus habis itu ada sel Schwann. Terus ada ending dari nervusnya sendiri. Jadi nervous system itu ada dua. Yang pertama ada central nervous system sama peripheral nervous system, atau yang sering kita dengar sistem saraf tepi. Jadi yang pertama dulu, yang sentral atau yang sistem saraf pusat itu ada di brain atau otak, sama medulla spinalis atau spinal cord yang ada di sumsum tulang belakang. Oke. Terus kalau peripheral nervous system, nukleusnya itu adalah kumpulan sel soma di sistem saraf pusat. Terus ini taktus, ada ganglion, nervus plexus gitu. Nah nanti ini sistem saraf perifer ini terbagi menjadi dua, ini ya, yang sensorik sama yang motorik. Sensorik itu yang dia menerima rangsangan, sedangkan yang motorik dia yang mengalirkan saraf, perintah-perintah gitu, impuls dari otak ke apa yang akan kita lakukan. Udah. Oke, next kita ke sistem vena. Ya ini, sistem vena itu ada vena cava superior sama vena cava inferior yang nanti dia tuh dihubungkan nih sama vena azygos. Nanti vena cava superior ini
naik ke atas, nanti ada brachiocephalic vena yang ada di kanan dan kiri. Terus nanti dia juga bisa menyebarkan ke yang lain-lainnya. Yang terakhir, sistem limfa. Oke, nih kalau kita bisa lihat dari sini, sistem limfa itu menjalar ke seluruh tubuh ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu jadi kan vena dan arteri itu kan mendrainase cairan-cairan yang ada di tubuh. Nah, limfa ini fungsinya untuk mendrainase kelebihan cairan yang ada di tubuh tersebut. Terus di sini ada area kanan. Nih, penting banget area kanan. Yang ini nih area kanan sama area kiri. Terima kasih.